Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik, selamat pagi untuk anak-anakku. Untuk kegiatan hari ini di pertemuan kedua, saya akan membahas tentang hiyar dan kirot, di mana hiyar ini termasuk bagian dari jual beli dan kirot adalah suatu proses muamalah yang tentunya masih ada transaksi di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk memperkenalkan, Bapak Muhammad Zamroji, termasuk Bapak adalah mahasiswa UIN Bukit Tinggi di batch 3 ini. Kemudian silakan anak-anak untuk bisa memulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bisa kita amalkan Quran Surat Al-Ikhlas dengan harapan setelah kita membaca dan mengamati, mencermati, mencerna, kita dapat memperoleh apa yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut. Kemudian tidak lupa anak-anakku untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Dan berikutnya saya akan membahas tentang kompetensi dasar yang harus anak-anak capai, di antaranya menghayati ketentuan jual beli, khiyar dan kirot, kemudian menghayati ketentuan jual beli, khiyar dan kirot, kemudian menganalisis ketentuan jual beli, khiyar dan kirot, yang terakhir menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, khiyar dan kirot. Lanjut untuk berikutnya, tujuan pembelajaran di mana anak-anak nanti diharapkan bisa mencerna, kemudian bisa memperoleh apa yang kita pelajari untuk kegiatan ini. Maka dari itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan penghayatan ketentuan khiyar dan kirot dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat mengamalkan ketentuan khiyar dan kirot dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak juga diharapkan dapat menganalisis pengertian khiyar dan kirot. Yang terakhir, anak-anak dapat mengevaluasi ketentuan khiyar dan kirot dengan baik dan benar. Lanjut anak-anakku, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu khiyar. Apa itu khiyar? Nanti kita akan bahas pengertian khiyar, kemudian dasar hukumnya, kemudian macam-macam khiyar dan hikmah khiyar. Yang pertama, khiyar secara bahasa bisa dikatakan memilih antara dua pilihan. Sedangkan beristilah adalah hak milih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Kemudian dasar hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah, karena khiyar ini mempunyai banyak sekali manfaat dalam. Kemudian macam-macam khiyar itu ada 4. Yang pertama khiyar majelis, khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih ada di tempat jual beli. Kemudian ada khiyar syarat, di mana hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang. Ada syarat di dalamnya. Kemudian khiyar IP, pembeli mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang. Kemudian yang terakhir khiyar ruyah, hak bagi pembeli. Ini khusus untuk pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad itu berlangsung. Baik, itu macam-macam khiyar. Tentunya kita juga bisa memperoleh hikmah, manfaat atas apa khiyar itu, kemudian Islam mengapa mengatur khiyar dan lain sebagainya. Hikmahnya yang pertama yaitu menghindari terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Yang terakhir, modus adalah yang muncul paling sering, karena dengan perkembangan yang saat ini biasanya penjual melakukan modus-modus tertentu untuk menipu pembeli. Makanya khiyar ini sangat penting dan bermanfaat. Itu anak-anakku untuk pembahasan yang pertama. Kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang kirot. Ayo kita cari tahu tentang kirot. Apa itu kirot?
Sebelumnya kita nanti akan membahas pengertian, kemudian dasar hukum, rukun dan dasarnya, langkah larangan qiraat, bentuk qiraat dan manfaat qiraat. Yang pertama, pengertian qiraat, pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dan dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Biasanya qiraat ini bisa dilakukan perorangan atau bahkan perorangan dengan lembaga. Kemudian dasar hukum qiraat ini dalam sejarahnya sudah pernah dilakukan sejak zaman Nabi, dan dalam qiraat ini ada unsur tolong menolong, makanya qiraat masuk yang diberikan oleh Nabi. Kemudian rukun dan syarat, ada pemilik dan pengelola modal dengan syarat dia harus memayis, kemudian berakal sehat, sukarela, kemudian ada modal usaha, bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitasnya, dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya jenis usaha. Jadi rukun yang berikutnya adalah jenis usaha dengan syarat usaha yang dijalankan jelas dan sepakati bersama, bukan usaha yang bodong, bukan usaha yang abal-abal, dijelas. Kemudian keuntungan, pembagian keuntungan sepakati bersama saat mengadakan perjanjian atau akad di awal. Lanjut, kemudian yang terakhir, rukun qiraat adalah ijab qabul, di mana ijab qabul ini mempunyai syarat, yaitu antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Jadi ada hitam di atas putih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Islam mengatur seperti ini karena diharapkan nanti tidak ada yang dirugikan. Di antaranya, larangan qiraat adalah melanggar perjanjian atau akad, kemudian menggunakan modal untuk kepentingan sendiri, tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian menghambur-hamburkan modal usaha untuk kepentingan pribadi, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian bentuk-bentuk qiraat ini ada dua, ada qiraat sederhana dan qiraat modern. Untuk qiraat sederhana yaitu adalah qiraat yang dilakukan perorangan. Si A memberikan modal ke si B, ini termasuk qiraat sederhana. Sedangkan qiraat modern, si A ini biasanya menabung atau menanamkan modal ke lembaga syariah dan nanti dikelola oleh lembaga tersebut. Kemudian manfaat qiraat, tentunya qiraat ini punya manfaat yang sangat banyak yang bisa menolong sesama muslim, diantaranya membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena kita memberikan sebuah ladang pekerjaan, kita memberikan usaha modal, kemudian dia mengembangkan usaha, kemudian menggalang dan perkuat ekonomi umat, tentunya umat Islam. Kemudian yang terakhir memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Baik, itu materi untuk kita hari ini. Ada khiyar dan qiraat. Bisa ditanyakan bila ada hal yang kurang dipahami anak-anakku. Dari Pak Jam itu, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.